Pernah nggak Anda kepikiran begini? Gimana kalau pelajaran spiritual paling dalam atau argumen teologis yang paling tajam, itu justru nggak datang dari kisah-kisah besar, tapi dari makhluk yang tiap hari kita usir. Hahaha, itu pembukaan yang menarik sekali. Selamat datang. Di penelusuran kita kali ini, kita akan menyelami 3 perumpamaan luar biasa yang Anda bagikan dari Al-Quran, 3 makhluk kecil yang pesannya besar banget. Nyamuk, laba-laba, dan lalat. 3 makhluk yang sangat akrab ya di kehidupan kita. Betul, misi kita sederhana aja. Kita mau coba bongkar gimana Al-Quran itu pakai sesuatu yang kita anggap remeh untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran fundamental tentang iman, tentang ilusi perlindungan, dan hakikat kekuasaan. Seolah-olah ada pesan, coba lihat lebih dekat deh. Jangan sepelekan yang kecil-kecil, karena disitulah keagungan seringkali bersembunyi. Oke, mari kita mulai dengan yang mungkin paling universal dan jujur aja paling menyebalkan. Nyamuk. Kita semua tahu rasanya kan, suara dengungan di telinga pas lagi mau tidur. Pasti, gangguan nomor 1. Tapi di luar itu, Al-Quran malah ngasih dia panggung utama. Pertanyaannya, gimana bisa sih seekor nyamuk jadi semacam tes litmus spiritual yang bisa memisahkan orang beriman dari orang kafir? Ini pertanyaan yang, untungnya, dijawab dengan sangat lugas di surah Al-Baqarah, ayat 26. Saya coba bacakan ya ayatnya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalah. Oke. Terjemahannya kurang lebih sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Nah, di sini ada 2 respons. Orang beriman yakin ini kebenaran dari Tuhan mereka. Tapi orang kafir bilang, apa sih maksud Allah pakai perumpamaan ini? Nah ini dia, saya paham soal 2 respons itu. Tapi kalau kita jujur nih, wajar nggak sih kalau ada yang mikir, kenapa Tuhan harus repot-repot pakai nyamuk? Tentu. Maksud saya, dengan segala keagungan alam semesta, galaksi, bintang-bintang, kenapa harus nyamuk? Kayaknya pertanyaan skeptis mereka itu cukup logis kan? Tentu saja, dan Al-Quran itu seolah sudah mengantisipasi pertanyaan itu. Disinilah konteks jadi penting banget. Yang menarik di sini adalah, ayat ini nggak berdiri sendiri loh. Oh begitu? Unjul. Sebelumnya, ada tantangan terbuka ke orang-orang yang ragu sama Al-Quran. Disuruh bikin satu surah aja yang setara. Dan mereka gagal total. Oke. Lalu, Al-Quran menyajikan perumpamaan yang skalanya visual besar. Gambaran orang yang nyalain api di tengah gelap, atau badai dahsyat dengan guntur dan kilat. Nah, setelah semua demonstrasi kebesaran itu, barulah perumpamaan nyamuk ini datang. Jadi ini kayak semacam plot twist retoris ya. Setelah nunjukin yang makro, yang megah, tiba-tiba fokusnya digeser ke yang mikro, yang paling kecil. Tepat sekali. Ini sebuah penegasan yang kuat banget. Seolah-olah Allah bilang, kalian pikir kekuasaanku cuma ada di hal besar kayak badai dan api? Lihat nih nyamuk, aku yang ciptakan kerumitan biologis di sayapnya, sistem navigasinya, alat hisapnya yang presisi. Kekuasaanku itu ada di setiap skala. Dari galaksi sampai nyamuk. Betul. Jadi, ini bukan merendahkan Tuhan. Justru sebaliknya. Ini menunjukkan kekuasaannya itu absolut, mencakup segalanya. Orang kafir yang mengejek itu justru menunjukkan keterbatasan pikiran mereka sendiri. Jadi respons terhadap nyamuk ini jadi cerminan langsung dari kondisi hati seseorang ya. Di satu sisi, orang beriman mereka nggak peduli mediumnya apa, karena mereka percaya pada sumber pesannya. Mereka lihat ini sebagai kebenaran. Di sisi lain, kaum kafir malah terjebak di mediumnya. Mereka bilang, masa sih Tuhan ngomongin nyamuk? Dan karena kesombongan itu, pesannya jadi hilang buat mereka. Dan konsekuensinya jelas banget. Ayat itu bilang perumpamaan yang sama ini bisa menyesatkan sekaligus memberi petunjuk. Jadi bukan perumpamaannya yang baik atau buruk. Bukan. Dia cuma jadi katalisator. Dia mengungkap apa yang udah ada di dalam hati. Nah, sumbernya lalu merinci siapa yang disesatkan ini. Al-Quran pakai istilah al-fasiqun, orang-orang fasik. Orang fasik dalam konteks ini itu siapa sebenarnya? Apa sekedar orang yang nggak percaya gitu aja? Nah, ayat selanjutnya menjelaskan dengan sangat detail. Ada 3 ciri utamanya. Pertama, mereka itu orang yang sadar melanggar perjanjiannya dengan Allah. Ini soal pengkhianatan spiritual. Oke. Kedua, mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan.
Para ulama sering menafsirkannya sebagai memutus tali silaturahim, merusak hubungan sosial. Dan yang ketiga, Ketiga, mereka itu aktif berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini bukan sekedar ketidakpercayaan pasif ya, ini sikap mental yang ujungnya jadi tindakan merusak, baik ke Tuhan maupun ke sesama manusia. jadi si nyamuk ini dengan segala kesederhanaannya, jadi alat diagnostik yang efektif banget ya untuk mengungkap penyakit hati ini. Tepat. Menarik sekali, jadi nyamuk ini seperti cermin kecil yang maksa kita lihat kondisi hati kita, sombong atau rendah hati. Tapi dari cermin internal ini, Al-Quran ngajak kita lihat keluar, ke rumah yang kita bangun. Dan disinilah laba-laba masuk. Benar. Kalau nyamuk tadi soal ujian iman, laba-laba ini soal kritik terhadap fondasi keyakinan kita. Perumpamaan ini ada di surah Al-Ankabut, yang artinya memang laba-laba. Ayat 41. Oke. Bunyinya, Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Artinya apa itu? Adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Tunggu. Ini menarik. Bukannya dari sisi sains modern, jaring laba-laba itu material yang kuat luar biasa ya? Saya pernah baca kalau beratnya sama, beberapa jenis jaring laba-laba itu lebih kuat dari baja loh. Benar. Rasanya ada kontradiksi di sini. Gimana Al-Quran bisa menyebut sesuatu yang sekuat itu sebagai rumah yang paling lemah? Nah, ini dia poin krusial yang bikin perumpamaan ini jenius banget. Al-Quran itu nggak sedang bahas kekuatan material jaringnya. Anda benar, secara material jaring itu luar biasa. Lalu? Tapi Al-Quran menyebutnya sebagai bait, sebuah rumah atau tempat tinggal. Disitulah letak kelemahannya. Maksudnya? Sebagai sebuah rumah, jaring laba-laba itu bagal total. Dia nggak bisa melindungi dari panas matahari, nggak bisa menahan dinginnya malam, hancur sama angin kencang, kesapu sama hujan. Dia nggak memberikan keamanan atau kenyamanan apapun yang seharusnya diberikan oleh sebuah rumah. Dia itu cuma ilusi perlindungan. Jadi itu kuncinya. Bukan soal kekuatan benangnya, tapi fungsinya sebagai rumah. Sebuah rumah yang gagal total melindungi penghuninya. Gitu ya maksudnya? Persis. Dan ini jadi analogi langsung buat siapapun yang cari perlindungan selain dari Allah. Pelindung-pelindung itu bisa apa aja di zaman sekarang. Bisa kekayaan, jabatan, popularitas, atau bahkan ideologi-ideologi yang kita anut. Dari luar kelihatannya kuat ya? Betul. Dari luar semua itu bisa kelihatan kuat dan mengesankan. Kayak jaring laba-laba yang simetris dan rumit. Kelihatan seperti rumah yang aman. Tapi pas badai kehidupan yang sesungguhnya datang, sakit, kehilangan, krisis, kematian, rumah itu bisa melindungi nggak? Jawabannya tidak. Hayat ini bilang tidak. Fondasi itu pada hakikatnya rapuh banget kayak jaring laba-laba. Jadi apakah ini berarti semua pencapaian duniawi itu karir, kekayaan, secara inheren rapuh? Atau hanya kalau itu jadi satu-satunya sandaran kita? Pertanyaan yang bagus sekali. Perumpamaannya kan tentang mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Ini bukan kritik terhadap pencapaian, tapi kritik terhadap penuhanan pencapaian itu. Oh, oke. Saat kekayaan bukan lagi alat, tapi jadi tujuan akhir, saat jabatan bukan lagi amanah tapi jadi identitas diri, nah disitulah kita lagi membangun rumah laba-laba. Kita bangun sesuatu yang tampak kuat, tapi nggak punya substansi untuk melindungi jiwa kita. Dan ayatnya ditutup dengan, kalau saja mereka mengetahui. Betul, ini menyiratkan kerapuhan ini sering nggak kelihatan di permukaan. Butuh ilmu, butuh perenungan yang dalam untuk melihat ilusi di balik sesuatu yang tampak kokoh. Dalam sekali. Kita sudah bahas tes iman lewat nyamuk. Terus kritik fondasi palsu lewat laba-laba. Nah, perumpamaan terakhir ini rasanya kayak checkmate. Bisa dibilang begitu. Sebuah tantangan terbuka yang nunjukin ketidakberdayaan mutlak. Mari kita bicara tentang lalat. Makhluk yang mungkin lebih nyebelin dari nyamuk. Ya, dan tantangan ini disampaikan dengan nada yang tegas banget di surah Al-Hajj ayat 73. Dimulai dengan panggilan ke seluruh umat manusia. Wah, universal ya? Sangat. Ya ayuhan nasu, duriba mathalum fastami'u lahu, innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lahu, wa in yaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu.
Dha'ufat thalibu wal matlub. Terjemahannya? Terjemahannya, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat merebutnya kembali. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula lah yang disembah. Wow, ayat ini kayak pukulan KO ganda. Harus kita bedah nih. Tantangan pertama, tantangan penciptaan. Betul. Dikatakan, semua yang disembah selain Allah, mau berhala, ideologi, kekuatan apapun, bahkan kalau mereka semua ngumpul, bikin konferensi tingkat tinggi, mereka nggak akan pernah bisa menciptakan satu ekor lalat pun. Bukan dinosaurus, cuma lalat. Standarnya sudah mustahil dari awal, dan itu baru ronde pertama. Nah, ronde keduanya ini yang lebih menusuk, tantangan pertahanan. Iya. Jika lalat itu datang dan mengambil sesuatu dari sesembahan itu, mereka bahkan nggak bisa merebutnya kembali. Saya jadi kebayang frustrasinya kita coba ngusir lalat di dalam ruangan. Cepat, gesit, nggak terduga. Dan Al-Quran pakai pengalaman universal itu sebagai tolok ukur kekuatan. Betul, bayangin patung emas yang disembah, dikasih sesajen madu, seekor lalat hinggap, ambil setetes, terus terbang. Patung itu, dengan segala kemegahannya, nggak berdaya sama sekali. Ini gambaran ketidakberdayaan yang paling memalukan ya. Dan itulah intinya. Ini demonstrasi ketidakberdayaan ganda. Ayat ini ditutup dengan kesimpulan yang telak banget. Dha'ufat thalibu wal matlub. Lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Keduanya lemah. Keduanya, at-talibu itu yang meminta, yang menyembah. Al-matlubu itu yang diminta, yang disembah. Manusia jadi lemah karena bergantung pada sesuatu yang nggak berdaya. Dan sesembahan itu terbukti lemah karena lawan lalat aja kalah. Sama-sama terjebak dalam lingkaran kelemahan. Tepat. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari ketiganya, nyamuk, laba-laba, lalat, tiga makhluk yang kelihatannya nggak berhubungan, tapi ternyata jadi satu argumen yang koheren banget. Gimana kita menyatukan semua ini? Kalau kita rangkai, polanya jadi kelihatan jelas sekali. Masing-masing makhluk ini punya fungsi retoris yang spesifik. Berlapis ya? Sangat. Pertama, nyamuk. Nyamuk itu soal dunia internal kita. Dia dipakai untuk menguji respon spiritual kita terhadap wahyu, semacam filter hati. Oke, internal. Kedua, laba-laba. Ini membawa kita ke dunia eksternal yang kita bangun, mengkritik kerapuhan fondasi ideologi dan sandaran hidup kita. Jaringnya itu metafora untuk sistem perlindungan palsu. Internal, eksternal, lalu? Ketiga, lalat. Lalat ini membawa argumennya ke tingkat universal. Bukan lagi menguji atau mengkritik, tapi mendemonstrasikan sebuah fakta absolut. Ketidakberdayaan mutlak dari segala sesuatu selain Sang Pencipta. Wow, jadi ada progresi yang jelas ya? Dari tes internal di hati kita, lanjut ke kritik rumah eksternal yang kita bangun, dan puncaknya demonstrasi kekuatan universal. Betul sekali. Yang menunjukkan cara Al-Quran mengajar, mengambil hal-hal yang paling akrab, yang ada di sekitar kita setiap hari, untuk menjelaskan konsep teologis yang paling agung. Ini bukan cuma cerita, tapi undangan terbuka buat Anda, buat kita semua, untuk melihat dunia dengan mata yang beda. Tepat. Pada akhirnya, pesannya kuat banget. Kebesaran Tuhan itu nggak cuma terukir di gugusan bintang atau di dalam samudra. Kebesarannya, tanda-tandanya, juga tersembunyi sempurna di kerumitan sayap nyamuk, di ilusi kerapuhan jaring laba-laba, dan di kecepatan terbang seekor lalat. Tanda-tanda itu ada di mana-mana. Bagi mereka yang mau berhenti sejenak dan benar-benar memperhatikan. Betul sekali. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita semua untuk direnungkan. Kalau pelajaran sebesar ini bisa ditemukan pada nyamuk, laba-laba, dan lalat, makhluk yang sering kita abaikan, atau bahkan kita anggap hama, pelajaran mendalam apa lagi yang mungkin tersembunyi di dunia sekitar kita, yang setiap hari kita lihat, tapi nggak pernah benar-benar kita perhatikan?